Dari awal sudah saya katakan di timnas Indonesia ini kekurangannya bukan hanya pemain belakang, pemain tengah atau pemain depan. Yang paling signifikan adalah kekurangannya paling pemain depan. Nama saya sebutkannya, saya manggil beliau itu Bang Oleh. Ini pasti bermain terbuka. Ini udah pasti. Ini lawan Australia pun nanti ini pasti bermain terbuka. Welcome to my channel. Oke teman-teman semua, aduh gue beruntung banget nih. Jadi tadi habis diskusi di Garuda TV bersama dengan senior gue. Izin banget pakai gua lu ke teman-teman ya. Nyantai aja gitu. Nah, dengan Bung Ropan, senior gue, dan juga ini dia idola saya semasa dulu saya nonton bola Bang di tribun. Lihat Bang Peri ini ngajar gawang sampai jebol gawangnya. Bang Peri, Ya. apa kabar Bang? Alhamdulillah, balik. bulan Ramadan ini kita selalu sehat. Sehat, itu yang penting Bang, sehat. Saya udah sering lihat Abang di GBK, di TV, di mana-mana. Baru tadi kesempatan ketemu langsung. Kita mau ngobrol soal bola nih Boleh, Bang. siap. Pastilah, apalagi kalau bukan soal bola dan spesifik soal striker. Jadi kalau ngomong striker, kalau ngomong keuangan sama mungkin Bu Sri Mulyani ahlinya. Nah, ini kalau ngomong striker ini Betul. ahlinya. Kita tahu sebentar lagi kita akan menghadapi Australia, Bang. Ya. 14 hari lagi nih kita rekam hari Kamis, dan banyak yang katakanlah mulai mencari-cari nih sosok seorang striker yang selama ini kita belum dapatkan. Betul. Nah, Abang melihat fenomena apa nih Bang? Kok sekarang ini kok jarang sekali tim nasional kita punya striker yang bagus lah, the real striker number 9 nih. Ya. Dari awal sudah saya katakan di timnas Indonesia ini kekurangannya bukan hanya pemain belakang, pemain tengah atau pemain depan. Yang paling signifikan adalah kekurangannya paling pemain depan. Iya. Ya, salah satunya itu paling penting karena selama zamannya STY saya lihat untuk memperolehkan sebuah peluang gol itu bisa dihitung. Iya. Waktu Bapak kualifikasi, Iya. Rafael Struijk cuma hanya bisa mencetak 2 gol waktu lawan Korea dan lawan, kalau nggak salah lawan Jepang atau Bahrain ya, dicetak gol di ya, U23 lawan betul. Korea Selatan. Cuma hanya 2 gol ya. Iya. Setelah itu udah nggak ada lagi. Iya. Ya, di timnas waktu zaman STY juga banyak gol-gol terjadi yang dibuat oleh pemain belakang, Iya. pemain tengah, jarang sekali untuk pemain depan. Untuk sekarang ini menjelang melawan 14 hari lagi ya, 14 hari lagi. Australia. Betul. Ini bukan tim sembarangan, ini tim yang kuat, nih tim yang selalu tampil di Piala Dunia. Yes, betul. Apalagi sekarang ini kita sudah menaturalisasi seorang striker yang punya kualitas yang Oleh tadinya Romney. yang sekarang main di Oxford United bersama Marcelino. Ya, dengan nama saya sebutkannya, saya manggil beliau itu Bang Oleh. Bang Oleh Romney. Nanti ini kayak jadi judulnya ntar nih, Bang Oleh nih. Ya, karena apa? Saya suka gaya dan tipenya dia, cara bermain bolanya. Ya, satu, dia masih muda, punya kecepatan, punya shooting dan punya heading juga bagus. Betul. Dan yang saya suka dengan dia itu dia striker yang pintar menempatkan posisi dia ada di mana di depan gawang. Ini kayak inget-inget zaman Bang Peri muda ya. Ya, karena sebenarnya sih saya sih juga sebagai striker dulu sebenarnya ya nggak bahaya-bahaya banget sih, biasa-biasa aja. 34 gol di Bandung Raya dulu. Cuman saya sebagai striker, kepintaran saya itu menempatkan posisi saya sebagai striker di depan gawang. Positioning berarti ya Iya. penting ya. Dan sepersekian detik, kesempatan apapun, sekecil apapun, peluang itu akan bisa buat saya buat gol. Jadi Meskipun kunci itu ya. meskipun saya menghadap belakang, balik badan bisa saya cetak gol. Ya, semua itu karena pengalaman juga. Yang pasti itu udah timing dan feeling ya. Sama kata Abang, mata Abang 4 ya. Saya punya mata empat. saya punya mata Feeling empat. ya, itu sebenarnya feeling maksudnya. Ya, itu juga feeling itu sebenarnya nggak harus dilatih, memang itu ada sendiri gitu. Nah, itu feeling itu bisa dilatih atau kalau Abang lihat, kalau untuk Abang sendiri ini gift Ya. atau
Gitu loh, Bang. yang pasti feeling itu yang pertama memang harus dilatih. Oh, walaupun ada pun kalau nggak dilatih juga nggak berkembang. Nggak berkembang. Ya, mumpung kita punya, kita dilatih, itu juga dilatih juga khusus striker. Ya, bagaimana saya berterima bola dari gelandang dengan membelakangin gawang. Saya balik badan, saya langsung shoot bisa gol. Dan bagaimana saya juga sampai saat ini saya bingung nih. Saya bingung sebagai pemain striker. Saya punya kecepatan sambil lari sprint saya bisa shooting dan itu bola bisa gol. Dan yang lucunya lagi, saya waktu ngelatih di Kepulauan Riau di Kabupaten Siak, anak buah saya pernah nanya, "Coach, itu cara ngelatih sprint sambil shooting bisa buat gol tuh, Coach, gimana caranya?" Saya bilang, saya juga nggak tahu. Saya bilang, saya rasa itu cara alami ya, natural punya ya. Saya juga nggak punya, saya juga nggak pernah dilatih begitu, gitu loh. Jadi ilmu-ilmu itu yang ada selama saya bermain ya, sewaktu saya melatih saya berikan kepada anak buah saya semua. Nah, saya minta juga, saya berharap di timnas Indonesia kita sekarang ini saya juga bukan punya striker tipenya seperti saya, enggak. Iya, tapi nggak ada Bang ya, yang benar-benar real number one nggak ada. Kalau bicara itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya. Ya walaupun nggak ada masalah ya. Ya nggak ada masalah. Ya mudah-mudahan siapapun di dalam tim cetak gol ya itu ya dia sebagian dari striker juga kali ya. Iya, nggak ada masalah. Nah, sedikit kalau kita bicara materi yang nanti akan dibawa, kan emang belum dikeluarkan. Tapi ada beberapa kandidat dari striker di luar tadi yang Bang Ole yang tadi Bang Peri bilang, ada nih 2 nama nih, Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Nah, kalau sedikit Abang lihat sebagai kacamata seorang mantan bomber timnas dan juga di Liga 1, Abang lihat dari 2 ini siapa yang punya potensi untuk dipanggil Patrick Kluivert? Saya rasa untuk dari 2 striker ini salah satu yang dipakai adalah Ramadan Sananta. Sekarang karena apa? Saya selama ini saya lihat selama di kompetisi dia lagi gacor ya, di posisi lagi gacor, cetak gol. Memang performanya lagi bagus. Saya rasa apalagi menit bermainnya juga dia juga banyak ya. Saya rasa Patrick Kluivert akan manggil dia salah satu sebagai striker untuk pengganti daripada Ragnar mungkin ya. Ragnar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dalam kita bertanding nanti lawan Australia, bisa juga di depan bisa Bang Ole ataupun di belakang itu bisa Marcelino. Tapi kelebihan Marcelino ini dia jangan difokuskan di salah satu posisi. Saya rasa misalnya jangan di sayap kiri atau sayap kanan. Saya rasa Patrick Kluivert harus ngerti. Seorang Marcelino ini kalau saya lihat dia orangnya harus dibebaskan. Kenapa? Kalau dia dibebaskan dia bermain itu lebih berbahaya. Contohnya waktu saya lihat dia lawan Arab Saudi di GBK. Iya betul. Ya, dia tidak ditempatkan harus main di posisi sebagai sayap. Ya, dia tidak bisa. Dia dibebaskan. Mau di mana terserah. Disitulah kelebihan dan keahlian dia itu muncul. Itulah seorang Marcelino. Dia dibebaskan dalam memilih posisi itu lebih bahaya. Dan itu memang kita lihat waktu lawan Argentina juga nih teman-teman bulan ini. Kenapa? Kalau orang seperti itu bisa dihitung dengan berapa jari lah, berapa orang lah kira. Yang punya kapasitas seperti Marcelino ya. Ada yang karena apa? Kalau dia ditempatkan satu posisi dia akan merasa punya beban gitu. Karena saya juga pernah melatih tim yang satu orang ini memang tidak bisa ditempatkan dengan posisi dia, tapi dia harus dibebaskan. Begitu dibebaskan, dia banyak sekali variasi penyerangan, maksudnya yang dia berbuat tuh yang tidak kita punya dia punya. Nah, nih kita sedikit menarik biar sekalian nostalgia nih. Kita mau keruk pengalaman dari Bang Peri selama di main ya, sebagai main. Kan tadi Bang Peri cerita ada pemain yang memang seperti itu, mesti dikasih free roll ya. Nah, di era dulu siapa Bang yang Abang ingat zaman dulu tuh? Kalau zaman dulu tuh Eri Rapni Kotari. Jadi dia itu nggak harus sama-sama posisinya dengan saya itu sama-sama striker. Dia tidak bisa diposisikan, Heri kamu harus sebagai kalau saya nggak main, kamu harus sebagai striker murni. Dia nggak bisa, dia harus dibebaskan. Dia mau lari kemana, mau main kemana dibiarkan. Karakternya seperti itu tuh. Karakternya. Memang orangnya tidak terlalu ngotot. Ya orangnya itu lembek, kelemek. Contoh kayak Yesi Mustamo kalau main bola tek. Tapi dia bisa cetak gol. Dengan dikasih kebebasan dia bermain, mau di posisi mana aja terserah. Yang penting dia bisa cetak gol itulah kelebihan dia. Dan itu diperlukan pelatih yang mengerti juga dong karakter pemain itu kan. Ya betul. Nah, ya karena jarang gini, karena jarang ada pelatih punya karakter seperti itu gitu, yang mengerti pemain gitu. Iya. Harusnya dia mengerti. Nah, kita kan punya pelatih yang kita semua tahu Bang ya, Patrick Kluivert nih.
mantan striker. Nah, sebagai pemain dulu Bang, pernah nggak punya pelatih yang mantan striker juga? Saya Seingat Abang. saya nggak punya. Atau Ya. kalau ada, Abang bayangkan, apakah itu mempengaruhi secara kepercayaan diri? Wah, ini ada idola saya zaman dulu nih gitu. Saya rasa kalau ada seorang pelatih juga pemain striker juga dulunya, saya rasa bukan malah kita down ya. Justru saya sebagai pemain justru saya meminta ilmu lebih dari dia gitu. Iya, Apa yang dia punya. Saya rasa dengan adanya di timnas ini pelatih seorang Fredrik Rovert, Iya. dia juga mantan striker, dia juga pemain legenda, Yes. ya legenda. Iya. Siapa sih nggak tahu dia? Kenapa saya bilang kenapa banyak naturalisasi ini gampang untuk membela timnas? Kenapa? Dia melihat seorang Fredrik Rovert. Iya. Gitu ya. Nggak tahu kita idolakan dia, gue masuk timnas Indonesia. Saya mau jadi naturalisasi. Umur Bisa jadi. 17 atau 18 bawa Ajax juara Liga Iya, Champions itu kan kan? suatu motivasi, Iya. ya kan gitu. Saya rasa dengan adanya Fredrik Rovert di eranya STY ini berbeda. Ya mungkin filosofinya STY dari bertahan ke menyerang. Iya. Mungkin ini kalau di Belanda kita katakan total football. Iya. Ya. Saya rasa ini juga akan dibuat meskipun tidak banyak soal total football ya. Iya. Saya rasa seorang Fredrik Rovert, seorang penyerang, saya rasa ini pasti bermain terbuka. Ini oke. udah pasti. Ini luar Lawan biasa. Australia pun nanti ini pasti bermain terbuka. Kenapa? Dia seorang penyerang. Iya. Saya titiknya dia ada tim saya itu harus bisa banyak buat gol. Iya, ini yang menarik nih. Jadi kalau Bang Peri tadi mengatakan dengan materi yang ada, dengan sosok seorang Fredrik Kluivert, harusnya kita lawan Australia agak lebih terbuka juga. Ini satu yang menarik nih karena yang ngomong nih bukan jurnalis nih. Karena gini ya, bekas pemain. karena gini udah teruji. Waktu kita lawan Australia di GBK, Iya. kita banyak diserang terus kan. Iya, bisa-bisa. Kenapa? Karena Australia mengajak pemain Indonesia itu, timnas kita itu mengajak pemain terbuka. Tapi tetap tidak bisa juga. Tetap kita bertahan lalu Iya. menyerang. Nah ini sangat menarik nanti kita bertanding lawan di Australia. Ini bisa jadi kita bermain sama-sama terbuka ini ya. Wah, seru ini. Cuma yang menguntungkan bagi kita memang berita simpang siur banyaknya cedera pemain-pemain Australia. Memang Tapi, ada dua ya, pemain lah yang pasti ya. Ya tapi saya rasa kalau saya sebagai pemain saya tidak mengubris soal Nah, masalah itu cedera. gimana, Bang? Kalau Abang dulu- karena gini, begitu kita menerima kabar wah banyak pemain Australia yang cedera atau begitu kita pas main inti semua pemainnya pada turun. Ya kita mengadon. Iya, Ya kan? iya. Yang tadi kita semangat jadi don. Tapi masalah berita itu kita jangan spekulasi, wah enak nih. Tapi tetap kita Jangan lengah. Iya, jangan lengah. Tetap biar bagaimanapun anggap pemain Australia itu nggak ada cedera. Oke. Karena Jadi- biar bagaimanapun kita kembali, timnas kita ini kembali ke Indonesia harus membawa poin. Poin satu poin Meskipun paling satu nggak? ya. Iya. Jadi itu masukan ataupun sudut pandang yang sangat menarik dari Bang Peri. Boleh kita mengintip kekuatan lawan, tapi jangan jadi kita merasa besar kepala. Iya, Bang. betul. Nah, bicara lagi soal striker nih. Jadi saya mau korek semaksimal mungkin soal striker karena lagi sama ahlinya. Bang, striker itu katanya harus usil dan nakal baru jago. Bener nggak Bang? Ya karena ini bukannya usil, bukannya dikatakan harus jago, harus nakal. Iya. Ya. Kita buat kenakalan tuh kenakalannya bagaimana ya? Bukan kenakalan kita harus buat cedera dia. Oh, enggak. Atau mengusirkan dia dia ya. Itu semuanya teknik tingkat tinggi ya. Nah, itu yang pengalaman berarti. Itu ilmu dewa punya itu. Ya mungkin ya kalau satu ya, mungkin kalau kita punya maksudnya keistimewaan seperti saya dulu mungkin bermain punya kecepatan ya. Powernya juga Ya, Bang. power juga Wah, ada. power gila. Begitu saya ketemu tim-tim pemain-pemain belakang yang kuat dan badan yang besar-besar, senjata saya hanya punya kecepatan. Nah itulah dengan kecepatan itu senjata saya yang bisa ngelewatin, bisa ngelabui dia. Tapi gini Bang, kan Abang sempat ada di masa ya orang ngeliat Abang predator lah, Ya. mohon maaf nih istilahnya ya, bomber gitu. Kadang-kadang manfaatin itu untuk neken mental lawan nggak? Nah itu. Ya sekarang saya banyak ditanya. Nah, Ferry, pemain belakang yang kamu takuti siapa? Nah. Saya bilang nggak ada yang saya takuti, saya bilang. Justru pemain belakang yang takut dengan saya. Nah itu dia tuh. Kenapa? Ngeri. Kenapa gini? Ini justru terus terang nih ya. Iya. Nggak ada. Ini maaf nih semua pemain teman-teman saya yang mantan apa. Ya. Saya tidak pernah takut pada pemain belakang yang benar-benar harus ditakuti atau tidak. Iya, iya. Justru mereka yang takut pada saya. Karena apa? Ya karena saya sering cetak gol gitu. Iya, iya. Apalagi kalau saya sudah diusili oleh pemain belakang, saya lebih usil gitu. Satu, ya sebenarnya sih kuncinya ini jangan ditiru sih tadi ya. Kalau saya mendapatkan pemain belakang yang kuat, nakal, jahil, ya saya juga harus memang saya harus buat gitu juga. Harus pada pemain mengantisipasi belakang. dong. Iya. Iya.
Salah satu kalau mamanya saya tidak bisa cetak gol nih, sulit sekali saya cetak gol, saya harus keusilan saya itu harus keluar. Misalnya apa bang? Misalnya kalau boleh dibocor. Maaf ini, nggak apa-apa bang. Salah satu mungkin kemaluan ini saya sentil ya. Kadang-kadang saya juga kadang dengan bahasa saya buat marah dia gitu ya. Karena kalau pemain belakang sudah emosi, otomatis kita mendapat bola. Kalau kita pinter, bola itu kita giring ke kotak 16. Biar bagaimanapun kalau pemain sudah emosi dengan striker, itu udah pasti buat pelanggaran. Konsentrasinya pasti terganggu. Udah pasti pecah gitu. Itulah kalau kita mendapatkan pemain belakang yang susah dilewatin, yang usil, yang jahat. Iya. Itu iya. banyak yang. Contohnya bang masih ingat tuh bang, kalau boleh di ini Iya, masih banyak. yang dulu Yang dulu ya seperti kayak Abdul Rahman Gurning, Medan Jaya, terus Medan Jaya. waktu zamannya saya Galatama PSM ujung PSM Makassar. Makassar Utama. Makassar Itu kan Utama. jahil itu jangankan bicara dengan dia buang ludah ke muka kita. Itu udah biasa tuh. Jarum pentol itu bisa ke badan kita, cucuk. Ya zaman dulu kan belum ada pemeriksaan. Iya, Cuma hanya pemirsa kuku cuma doang. kuku aja. Kadang ada juga silet ada di mulut. Aduh, itu semuanya tergantung di mental semua ya. Nah itu tadi tuh. Kalau saya bicara mental sekarang, anak-anak sekarang, saya rasa beda dengan mental dulu ya. Wah, ya dulu, kalau dulu, kita mental dulu ya, menurut mental apa ya? Mental jalanan, bukan? Ya kalau bisa dibilang begitu mental ya. jalanan kan, Emang ya. mental kita memang jiwa petarung. Jiwa petarung, ya. ya. Mungkin kalau anak sekarang mungkin kayak dicucuk, kayak diludahin, kayak di bahasa Tarsan udah ngeluh, udah ini kan. Ya kalau sekarang kan banyak VAR, banyak apa kan mungkin bisa dilihat. Kalau dulu kan nggak ada, main bola wasit kemana. Tapi itu juga artinya kan memanfaatkan situasi kan? Betul. Ya maksa kita digangguin orang, kita ya kasarnya mohon maaf, masa kita nggak bertindak? Ya. Kalau sekarang memang betul, kalau bisa lawan yang gangguin kita bang ya, Betul, karena ada betul. VAR gitu. Ya betul. Ya kalau zaman dulu kalau dikatakan nangis daya, nangis darah. Ya kenapa? Karena pada saat kita bermain, pada saat diserang, ya biasanya pemain belakang itu suka nonjok gitu. Oh iya? Pada saat kita diserang ya, Iya, otomatis mata hakim garis, mata wasit juga tujuannya Ke defense ya? defend. Oh. Ya, yang kita di belakang ini kadang-kadang suka dipukul, apa kan gitu. Mereka kan tidak melihat ke situ. Iya, karena wasit fokus ke kotak 16, Betul, ya. yang di garis tengah nggak ketahu tuh Iya. diapain tuh. Nah, kalau sekarang kalau berbuat begitu ya Malah rugi. salam, karena ada VAR di mana-mana. Iya, gitu, iya, gitu. iya. Nah, tadi sedikit kita, saya yang paling menarik tadi mengutip satu kata yang paling penting, mental. Mental itu adalah bukan saya yang takutin mereka, mereka yang takutin saya. Nah, mental ini gimana sih bang bisa tumbuh seperti itu tuh, datang ke lapangan dengan rasa gegap gempita tanpa takut gitu? Ya mental tuh banyak kan di pemain-pemain kita di Indonesia ini ya. Iya. Contohnya begini aja. Pada saat kita ke lapangan, masuk ke lapangan ini, berbaris masuk ke lapangan, biasanya bisa dilihat mental tuh orang bisa, kalau kita pakai sepatu yang agak mahal, bisa dia lirik katanya lihat sepatu, itu udah suatu mental, itu udah down buat dia gitu. Gitu juga ya? Itu contoh kecil aja gitu. Berarti sorry nih, ini Ya. kayak triknya Hotman Paris katanya lagi sidang, dia pakai jam Mas-mas, mahal ya. biar lawannya takut. Oke. Ya seperti itu. Oh, hal-hal Kita- kecil aja bisa ini ya? Ya udah pasti. Itu kebanyakan di tim-tim di kita gitu. Iya, 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 iya. Ya kalau mentalnya lebih berat lagi ya pada saat kadang-kadang kita duel tangan main Gitu ya. wasit nggak tahu apa gitu, itu mental. Tapi menurut saya itu is a part of the game ya zaman dulu Iya. bang ya. Ya kasarnya bahkan ya main body segala macam gitu ya. Kenapa dikatakan pemain-pemain dulu mentalnya kuat-kuat itu tadi, karena memang udah teruji semua Iya, gitu. iya, iya. Ya baik di sebelum kita bertanding juga latihan kita juga udah memang buat begitu juga, meskipun sesama teman sekamar apa tetap aja kita ya kibas semua gitu loh. Gitu. Ya itu kan memang buat kepentingan kita juga. Pada Iya. saat kita nanti ketemu lawan yang agak berat, lawan yang agak nakal, inilah nanti akan dimainin sama dia gitu. Jadi kita udah antisipasi gitu. Ya mudah-mudahan apa ya, semangat mentalitas seperti itu mengalir di para pemain kita juga ya akan Iya, menghadapi apa namanya Australia nanti. Ya. Dan sedikit mungkin Bang Ferry mungkin takutnya ini kalau ngobrol bola nih pengen banyak yang Bisa ditanya sampai pagi nih kayaknya. sampai pagi, karena jujur Bang dulu saya nih suka Batistuta. Ya. Di Indonesia saya favorit Abang, saya suka Ya. tuh yang nggak banyak cengunek gitu loh, apa ya, banyak langsung hajar gitu. Jadi sebenarnya pengen ngorek banyak, tapi kita apa ya, kita landain aja dulu. Kembali lagi soal timnas deh Bang. Kalau nanya harapan, target ya pasti standar lah ya, pengen menang. Abang lihat kira-kira dari pemain-pemain tengah dan depan kita nih Bang, Ya. yang Abang lihat siapa yang kira-kira punya potensi nanti untuk do something dalam hal ini mencetak gol di Australia dan Bahrain, ini dari kacamata seorang Bang Ferry Sandria. Ya, kalau saya melihat
lawan Australia nanti yang bisa cetak gol itu kalau Tom Haye main. Saya juga bingung sama Tom Haye. Kenapa bang? Ini gelandang Dia cerdas bang. Dia gini, dia cerdas. Cerdas dia apa? Pada saat dia dapat bola, tidak ada yang namanya orang pegang bola itu mendatangi lawan. Ya. Dia begitu dapat bola dia mendatangi lawan. Pada saat lawan itu untuk merekap dia, menutup pergerakan dia, itu bola berpindah udah. Itulah kehebatan dia. Itulah kejeniusan si seorang Tom Haye. Iya. Dan saya rasa untuk lawan Australia kemungkinan Dia punya besar, potensi, kemungkinan ya? besar. Saya feeling dia cetak gol nanti. Masuk akal sih, karena dia udah ada pattern kan ke gawang Filipina dia cetak gol. Betul, karena di tandemnya dia ini orang yang kuat, baik bertahan maupun Dia di depan ya, di Ya, tengah ke depan ya. betul. Ya kemungkinan besar nanti dibantu sama Ivar Jenner dan mungkin Joe Pelopesi ya. Jadi Tom Haye nih. apalagi kemungkinan. apa ada Jen dalam PSI ini orang yang kuat. James. Oh James Pelopesi. Iya, Oh iya. dia ini orang yang kuat. Bakal jadi bodyguardnya Tom Haye Bisa ya? jadi. Bisa jadi begitu Tom Haye naik, dia sebagai gelandang bertahan. Holdingnya ya. Holdingnya. Ini saya rasa bagus buat Tom Haye karena pada zaman STY saya rasa waktu itu dia tidak berharap banyak kepada dia karena apa? Dalam dia punya taktik dan strategi STY itu dia nggak jalan. Kenapa? Dibutuhkan tenaga yang kuat. Kenapa? Dia kan sekarang sudah berumur. Oh iya, 29 menuju 30 Kenapa ya. seorang Nathan itu selalu naik turun itulah. Tom Haye ya, memang masuk akal sih karena yang tadi dipaparkan sama Bang Ferry, dia punya kecerdasan, tahu kapan melepas bola dan punya eksekusi juga. Dia kalau di Italia itu seperti Pirlo ya. Iya, apa Pirlo. namanya, regista penyerang lubang. Nah, kalau waktu dia di zaman STY dia kan banyak kerja. Iya, Banyak kerja, banyak betul. capek. Jadi Dan dia sendiri memang jarang main full bang. dia nggak bisa. Di Almer City betul. Dia hanya istilah kata saya sebagai striker saya disuapin sama dia. Iya, Itu betul. dia orangnya punya kejeniusan, dia bola-bola. Bagaimana yang kesukaan striker yang dia mau. Itu tuh kuncinya Itu tuh. pinternya dia. Itulah sebenarnya banyak gelandang-gelandang gitu dicari striker. Sekarang saya mau lihat kerjasama nanti di antara Ole dan Tom Haye bisa bekerjasama nggak? Gitu. Itu yang nanti akan kita nanti ya tantangannya Ya, karena selama ini saya juga belum melihat dari Patrick Kluivert, jangankan untuk melihat uji coba sekarang nggak ada waktu lagi. iya, karena emang nggak ada kesempatan ya. Begitu datang mereka langsung main, langsung game Iya, udah iya. selesai kan gitu. Walaupun kata Bang Ferry sebagai pemain yang ya katakanlah punya jam terbang internasional, mungkin mereka bisa ngatasin itu, bisa langsung tune in ya. Mudah-mudahan aja di situ. Mudah-mudahan. Lawan Australia, kira-kira skor? Ya, saya sih berharap mungkin semua masyarakat Indonesia berharap menang. Ya. Iya, kalau itu Kalau kita pengennya. Realistisnya kalau kan. kita bicara realistis ya kita ambil 1 poin aja. 1 poin. Karena apa? Dalam 1 poin itu sangat penting banget ya. Biar bagaimana di luar kita harus di luar kandang dengan ngadepin tim yang kuat, 1 poin itu udah nilai yang berharga banget ya. Karena apa kita punya pertandingan di home 2 kali, kita harus petik kemenangan semuanya jadi 6. Bahrain lawan China. Bahrain lawan Cina 2 kali menang di kandang, 6 tambah 1 7. Udah banyak itu. Bisa 3-4 lolos. Bisa 3-4 lolos alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita menang lawan Australia, kita langsung lolos ya. Ya kan? Maunya kan begitu kan? Maunya gitu. Kalau Biar- bisa nemenin Jepang Biar langsung. nggak ada beribet. Nah, soal lawan Jepang itu nanti kita urusan belakang lah. Iya, biar Ya kan? kita ada yang dibanggain lah Bang. Betul. Ya mudah-mudahan aja tahun 2026 ini kita lolos. Karena Amin. berharap tahun 2030 kali ya. Iya, 30 kan kita nggak tahu Bang. Iya. Yang penting yang dekat-dekat dulu Ya kan. belum tentu juga pemain itu masih ada di sini juga. Iya, Kan gitu. jadi ada momentum yang coba dimanfaatkan oleh Iya. kita semua. Doa aja juga yang paling penting. Jadi Ya, gini, jadi saya juga berharap kepada masyarakat Indonesia juga jangan kita bilang wah pemain naturalisasi semua. Semua pemain naturalisasi adalah pemain Indonesia, pemain Iya. nasional yang ngebela Indonesia, itu aja. ya, dan kalaupun kita ada beda pendapat, nanti begitu merah putih 11 pemain masuk lapangan, kita harus dukung 100% Dan Bang. satu paling penting buat masyarakat Indonesia, pada saat kita menang, kita disanjung, kita disupport, dan satu lagi, pada saat kita kalah, Iya. janganlah kita dikritik habis. Tuh. Tetap harus disupport, harus disanjung, harus diberi semangat. Ini yang Itu. ngomong legend timnas. Jangan sampai kayak kemarin ya tim usia 20 ya. Iya, yang pegang di- Indra Sapri ya. iya. Ya. Kita tahu Indra Sapri itu siapa. Iya. Ya kan. Begitu dia kemarin
kalah, gagal, habis dihujat. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Tetap harus didukung, harus kasih semangat. Makanya saya bikin judulnya kan, beliau kan dari Sumatera Barat ya. Saya bikin judulnya Tarimokrasi. Tetap kita harus menghargai. Harus dukung. Itu yang. Jadi mereka kan berperang untuk kita. Kalau mereka punya kekurangan, ya itu memang udah maksimal yang mereka. Jangan sempat kalah kita gagal terus dimaki apa, jangan. Mungkin kalau kita punya pandangan silahkan sampaikan, tapi jangan pakai kata-kata kasar. Nah itu dia. Apalagi di bulan Ramadan kan. Nah, oke teman-teman semua, Bang Peri, Lily Aner, suatu kehormatan dan suatu kesenangan bisa ngobrol-ngobrol. Sehat selalu Bang. Kita sama-sama sehat. Semoga tim nasional kita. Amin. Menang kita lolos. Terima kasih. Tidur pules. Bang Peri luar biasa. Bye. Oke.